Informasi terkini, Indonesia terus bergerak maju dengan rencana untuk merelokasi ibu kota negara ke Kalimantan Timur pada pertengahan 2024. Setelah rancangan Undang-Undang RUU dan rencana keseluruhan mendekam cukup lama di tengah merebaknya SARS-CoV-2 atau pandemi COVID-19. Di dalam RUU yang baru saja diberikan ke DPR RI September lalu ini, Indonesia berencana untuk memindahkan IKN dan DKI Jakarta ke area seluas 56.180 hektar di Provinsi Kalimantan Timur. RUU itu juga mengatur terkait dengan wewenang Presiden RI dengan persetujuan DPR untuk menunjuk siapa yang akan menjadi pejabat setara dengan Kepala Pemerintahan Daerah IKN baru yang dinamakan Kepala Otorita IKN. Hal itu menjadikan mekanisme pemilihan kepala daerah pilkada yang seringkali diwarnai oleh pertarungan politik yang beringas tidak diperlukan. Dilansir dari Bloomberg, DPR RI diperkirakan akan mengesahkan RUU IKN baru menjadi undang-undang tahun ini setelah resmi menjadi undang-undang nantinya. Pemerintahan akan bisa melangsungkan proyek senilai 489 triliun setara dengan 34 miliar dolar Amerika Serikat sebelum pemilihan presiden Pilpres pada tahun 2024. Sekalipun proyek IKN baru bisa menjadi warisan dari Presiden Joko Widodo, hal tersebut juga telah menimbulkan keprihatinan terkait dengan deforestasi. Indonesia sebenarnya sudah berkontemplasi terkait dengan rencana ini selama berdekade-dekade. Indonesia akan menjadi negara ketiga di Asia Tenggara yang merelokasi ibu kota negaranya. Negara tetangga seperti Malaysia memindahkan pusat pemerintahannya ke Putrajaya di 2003 dan Myanmar merubah ibu kotanya Naypyidaw di 2006. Jokowi menyebut proyek relokasi ini akan membantu kegiatan ekonomi tersebar keluar Jawa, sekaligus meminimalisasi kesenjangan pendapatan antara daerah terpadat di Indonesia itu dengan seluruh daerah lainnya. Pulau Jawa merupakan tempat bagi 60% dari populasi Indonesia dan berkontribusi terhadap lebih dari setengah PDB nasional. Di sisi lain, Kalimantan mencatatkan hanya sebesar 5,8% dari populasi dan menyumbang 8,2% terhadap ekonomi nasional. Jokowi menganggap langkah tersebut diperlukan karena ibu kota saat ini di Jakarta yang berpenduduk 10 juta jiwa kurang lebih mengalami kemacetan lalu lintas, banjir dan polusi udara yang telah mencapai tingkat tidak sehat. Bahkan Jakarta juga akan terendam oleh air laut dengan cepat. Saat ini 2/5 wilayahnya jatuh di bawah permukaan laut, serta beberapa bagian terendam dengan kecepatan 20 cm per tahun. Kelompok lingkungan telah menyuarakan keprihatinan tentang potensi kerusakan hutan hujan Kalimantan. Pulau Borneo, rumah bagi spesies yang terancam punah seperti orangutan, telah kehilangan 30% hutannya dalam kurun waktu 4 dekade. Sebagian besar hal itu untuk industri kertas dan pulp serta perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan rencana, kantor pusat lembaga negara akan dipindahkan secara bertahap dalam proses yang mungkin memakan waktu 2 hingga 4 tahun. Kecuali Bank Indonesia, Bank Sentral, dan kantor pusat otoritas jasa keuangan yang akan tetap berada di Jakarta sebagai pusat keuangan dan komersial. Hanya 1/5 dari biaya proyek ini berasal dari anggaran negara dan sisanya berasal dari pendanaan swasta.